Pak Muhyiddin dan beberapa yang lain, akhirnya dikasih nama oleh Mbah Masyari namanya Al-Azhar. Dia tafaul ke perguruan tinggi yang ada di Kairo, Mesir. Al-Azhar. Bukan Al-Ashhar tapi Al-Azhar. Zahroh, bunga maknanya. Al-Azhar. Kalau Al-Ashhar itu terkenal. Tapi kalau Al-Azhar itu artinya bunga. Zahroh, bunga atau mawar. Kemudian dibuat proposal. Nah, dalam perjalanannya ini unik ini. Dalam perjalanannya kemudian ada berita yang rame diperbincangkan di masyarakat bahwa di Saleh mau ada SMK negeri 1 atap. Ini yang jadi bingung. Nah, kalau kita membuat SMK Islam Al-Azhar, kemudian di Saleh, tepatnya di Wonokerto, di SMP 2 Wonokerto, berdiri SMK negeri, terus nasibnya SMK Al-Azhar bagaimana? Akhirnya kumpul lagi, rapat lagi, kemudian wah ini kalau SMK bodoh SMK ini nanti kita bisa kalah bersaing karena dia menegeri, kita swasta. Waktu itu punya pikiran SMK itu karena di Jatirogo juga ada SMK, mohon maaf ya, istilahnya orang-orang itu namanya SMK 24, maksudnya apa? Pas lo jam loro, jam 2, masuk jam 4 pulang, hanya 2 jam lah itu ikuai laris, nah apalagi kalau di saya sudah ada. Walhasil kesimpulannya tidak jadi mendirikan SMK Islam Al-Azhar, terus berubah menjadi bismillah kita mendirikan madrasah aliyah saja. Akhirnya disepakati proposal pengajuannya diganti menjadi madrasah aliyah Al-Azhar. Kemudian pada waktu itu karena alhamdulillah saya yang punya akses ke pemerintah, ke Kemenak maupun ke Kemenak Provinsi dan pemerintah Kabupaten Rembang, yang waktu itu alhamdulillah saya mendapat amanah dari rakyat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Rembang tahun 2004-2009. Akhirnya pengurusannya yang ngurusi saya bersama teman-teman Pak Masyudi dan Pak Mastur dan teman-teman yang lain mengajukan izin operasional. Nah, dalam izin operasional itu ada persyaratan yayasan atau lembaga yang menaungi madrasah itu. Dulu di Saleh sudah ada namanya Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ummah, yang kepala madrasahnya dulu Pak Dr. Andes Sulaiman itu. Nah, kemudian terus akhirnya kita membuat lembaga atau yayasan baru dan itu harus ke notaris. Nah, harus ke notaris. Dan alhamdulillah akhirnya kita pergi ke notaris, notarisnya Al Hilal, itu tepatnya pada tanggal 12 September 2007. Kapan tak pakai orang itu tak jewer virtual nih. Tak jewer secara virtual. Ya. Jadi akte notarisnya itu tertanggal 12 September 2007. Akte notaris ini sebagai apa istilahnya? Salah satu syarat untuk mengajukan izin operasional di mana madrasah itu harus punya lembaga karena swasta melalui lembaga yang menaunginya. Akhirnya terbentuk atau ada izin operasional ada akte notarisnya. Yang ketuanya waktu itu adalah Pak Khalil, Pak Masyudi Khalil, pelindungnya Pak Camat waktu itu Pak Camat Wiyoto, penasihatnya Pak Muhammad Khalil, Haji Muhammad Khalil, ketua satunya Pak Masyudi, ketua duanya Pak Muhtason Arif, Mbah Tason almarhum Tinjo,
kemudian sekretarisnya saya, sekretaris 2-nya Pak Mastur, bendaranya Bu Munfarihah, bendara 2-nya Bu Silwati yang sekarang jadi kepala madrasah Aliyah Al-Azhar Saleh. Anggotanya, sebenarnya anggotanya bukan anggota ya, sebenarnya itu ada usulan pengurusnya, itu ada di madrasah kalau kamu nanti sudah masuk ya lihat. Ada Pak Haji Abdul Hafid almarhum, ada Pak Toha, ada Mas Jamroni wartawan, ada Pak Haji Ali Munadi, ada Pak Maulan, Pak Abdullah Zubair, Pak Haji Maskan, Pak Masudi almarhum Rayun, Masudi AM, Pak Haji Zainuddin Sidoarjo, Pak Wonto Sriwondo itu. Waktu itu beliau jadi manantunya Pak Kepala Desa, Pak Wayan. Pak Soyadi sekarang dinas di Kembang. Kemudian Mas Rahmat Basedo, Mudin, Saleh, Pak Muhyiddin, Pak Hanifuddin, dan Pak Badruddin. Ini Dewan Pendiri yang punya saham terbesar daripada berdirinya Madrasah Aliyah Al-Azhar Saleh. Saya lanjutkan. Terus kemudian disarankan oleh Kemenak Rembang waktu itu, disupport betul waktu itu adalah Pak Kakang Kemenaknya waktu itu Pak Rofik kalau nggak salah ya, Pak Rofik. Terus kasih mapendanya Pak Atoilah. Sebelum menjadi Kemenak beliau jadi kasih penuma. Saya berkonsultasi kepada beliau bersama teman-teman Pak Mastur dan Pak Masudi, akhirnya disuruh jalan dulu. Silakan jalan dulu enggak apa-apa. Artinya jalan dulu itu artinya dibuka dulu nanti sambil ngurus izin operasional. Nah, jadi tahun 2007 bulan Juli itu kita sudah menerima siswa baru. Waktu itu siswanya baru berapa? Saya lupa ya. 12 apa berapa ya? Masih apa berapa saya lupa. Angkatan pertamanya itu Pak Alvan itu. Pak Alvan itu guru kalian itu, Pak Alvan itu angkatan pertamanya. Nah, kemudian sambil menerima murid, kita sambil mengurus izin operasional. Kemudian kita karena izinnya harus sampai ke Semarang, saya waktu itu mengajak Pak Atoilah mendampingi beliau mendampingi saya atau kita bersama-sama ke Semarang mengurus izin operasional dan alhamdulillah syukurillah kemudian terbitlah SK izin operasional yang diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama, yaitu tertanggal 9 Juli 2008. 9 Juli 2008. Alhamdulillah. Nah itu berarti sudah berjalan 1 tahun, sudah ada siswanya, tapi kita baru ngurus. Nah, baru setelah itu kita publikasikan bahwa di Madrasah Saleh sudah ada Madrasah Aliyah. Nah, waktu itu juga masih pusing, masih bingung. Ini kalau berdiri sendiri kita belum mampu. Akhirnya waktu itu kita bergabung dulu kantornya bersama MTSN Saleh pada waktu itu. Nah, waktu itu kepala MTSN Salehnya itu Pak Margiono, sehingga kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar pertama adalah bukan Pak Sururi tapi Pak Margiono AED. Nah, Pak Margiono, ini kan sudah pernah kenal Pak Margiono belum? Sekarang beliau tinggal di Yogyakarta, pulang ke Yogyakarta. Rumahnya Gading. Jadi sekali lagi kepala MA Al-Azhar pertama adalah Pak Margiono. Dulu sekolahnya masih gabung di SMP. Waktu itu sudah pindah di Gembyang, tapi kita gabung di sana. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan karena muridnya baru sedikit, terus guru-gurunya ada banyak yang dari MTS waktu itu. Ada Pak Jamiudin, Bu Yuhani, Bu Yuli, Pak Ari Widodo, Pak Zubair waktu itu masih di MTS, dan Pak Soleh, Pak Yeni juga iya. Banyak ya guru-gurunya, guru MTS yang juga guru
aliyah waktu itu. Akhirnya setelah kita berjalan 1-2 tahun, kalau nggak salah 2009 awal atau 2008 akhirnya kita bersepakat untuk pindah mandiri di gedung yang wakaf dari Mbah Kiai Mbah almarhum Bapak Mu'zi Mukri, bapaknya Pak Al-Kuba, bapaknya Mbah Mukri, Mbah Al-Kuba itu. Gedung yang sampai sekarang panjenengan anak-anak sekalian tempati, yang sampai sekarang ditempati oleh MA Al-Azhar itu adalah tanahnya tanahnya masjid, tanahnya lembaga Pak Jin, Pak. Ya. Betul pulau telas. Melayang tuku kopi iku Pak kok. Mosok tuku wifi jangan pakai kuota, pakai wifi. Pakanan Pak Iska loh ya, pakanan Pak Iska loh. Ingat sebentar lagi nih, sebentar lagi. Apa sini Pak Anu? Sebentar lagi ya. Ini harus Anda kawin. Katanya kan tak kenal tak sayang loh. Wah. Lawan gue melok mata dan ngerokok apa kopi juga jajan keselen arep mulai duit apa wae dimuntek apa kuotamu aneh tenan. Kirim ono kas ya. Ngetan yo. Musyarat iki. Takaran Pak Iska lho. Amone Pak baru. Bapakmu konjoku. Iya. Kan ada benturan naskah. Apa Bang Boy? Saya lanjutkan. Jadi akhirnya tahun 2009 pindah di gedung di sebelah masjid yang sekarang itu. Nah, sambil begitu akhirnya daripada diwariwi, akhirnya para pengurus rapat, akhirnya disepakati kepala madrasahnya juga harus mandiri. Itu disepakati kepala madrasahnya waktu itu disepakati adalah yang sekarang ngomong Pak siapa? Pak Sururi. Jadi saya bukan kepala madrasah pertama. Tapi secara resmi memang saya yang kepala madrasah yang pertama. Karena yang menandatangani istilahnya ijazah pertama MA Al-Azhar itu ya saya. Dulu Pak Margiono itu kan ya tadi ceritanya begitu tadi. Sekolah orang terkenal, izinnya sulitnya ya akhirnya harus ada kepala yang orang yang mendatangani izin itu akhirnya tak itu ceritanya sampai sekarang itu sejarah singkat tentang madrasah Aliyah Al-Azhar Saleh berawal dari keprihatinan kami ben ono sekolahan sing setingkat SLTA di Saleh. Soalnya gini, saya kan dulu sekolah SMA-nya di Lasem, PGA Lasem. Nah, saya itu merasa tidak orang kaya, kepengen sekolah, tak empet-empet, kepengen sekolah. Akhirnya saya, corone memaksakan diri, bismillah, saya sekolah di Lasem sambil mondok. Nah, orang yang seperti saya ini kan banyak, kayak sampean-sampean itu. Kepengen sekolah neng duitnya rapaten duwe hati karep bondo cupet. Nah akhirnya aku punya pikiran mau daripada kok nek misalnya pengen sekolah tekan biaya mahal itu harus ke mana-mana, harus ke Sedan, harus ke mana, ke Lasem, ke Rembang. Maka kalau di Saleh sudah ada aliyah, kenapa harus jauh-jauh? Itu juga termasuk salah satu yang melatar belakangi kenapa berdirinya MA Al-Azhar juga. Di samping itu pasti orang-orang yang menjadi pendiri Madrasah Aliyah Al-Azhar ini punya ruhul jihad, punya jiwa perjuangan atas syiar agama Islam lewat jalur pendidikan. Jadi itu anak-anak sekalian, ini bukan istilahnya ya, bukan pamer, tapi ini tahadus binikmah. Saya harus binikmah ya, hanya ini menyampaikan sejarah
bukan karena saya, bukan sama sekali tidak ada pentingnya ya. Kamu tahu aku saya kata atau tidak kata ini, saya sebutkan tidak ada pentingnya. Ini hanya menyatakan sejarah berdirinya madrasah Al-Azhar Saleh. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semakin Anda tahu tentang madrasah, semakin kita mencintai. Pokoknya sekolah saya apik ya. Ini tak peseno. Halo sekalian, yang terakhir saya pesankan pada kalian, sekolah ngajiyo sing pinter. Ora usah mikir sesuk dadi apa. Nek sampeyan pinter, sesuk iso dadi apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke. Pak Lopi. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Sururi bagaimana proses berdirinya MA Al-Azhar yang penuh dengan perjuangan ya, proses yang lumayan panjang. Ya, semoga kalian bisa menyerap ya, bisa bisa menghargai lah bagaimana itu MA Al-Azhar. Maka kalian sudah ikut bergabung di sini, kami berharap kalian bisa ikut kontribusi juga ya. Siap ya? Siap. Insya Allah. Bu, bapak ada bola habis, Bu. Sambil dicas Mas, kan bisa. Nggak bisa. Mereka saya sesalnya gak sedeng, Bu. Masih kurang satu ini. Masih kurang. Baturnya gak setunggal, Bu. Tuku naik jual HP. Mau ikut bergabung ke temanku kalau gitu ya. Bye-bye. Oke, selanjutnya materi selanjutnya ini yang terakhir ya. Nanti ada evaluasi, kalian nanti mengerjakan soal, dan di akhir besok nanti ada door prize. Semangat ya, semangat. Besok ada door prize, ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu silakan Bapak Ari Iswanto. Ini kena mati, ibu Bu ya. Oke. Jam ya. Perhatikan. Oke, monggo Pak Wawan. Izin keluar. Assalamualaikum. Itu banyak sekali ya, Aska sama Rehan itu beberapa anak ya. Bukan, kan maksimal kemarin saya bilang maksimal 3 anak, tidak boleh lebih dari itu. Dapat Kali itu. Dan tolong namanya nanti kalian tulis di komen, tulis di monggo Pak Wawan. Kita harus apa nih? Sore apa yang caranya? Dulu 6 batuku. 6 cowok. Kita Dulu Mati kabeh kok. Itulah Mas. Jadi apa?
Nah, itu. Kak, PDND Kak. Oke, Jan. Oke. Bu, sambil kita menanti Pak Wawan ya, yang masih itu ada problem, tolong kalian tadi rangkuman ditulis apa tidak ya? Yang disampaikan rangkuman apa tidak? Dirangkum tidak ya? Nggak dirangkum? Lele patahnya kama ikuna kok. Itu tolong Aska dimatikan saja videonya. Mohon didengarkan Nunung ya anak-anak, didengarkan biar kondusif, biar nanti betul-betul manfaat. Terima kasih Bu Puji. Sudah dibantu. Kalian bisa apa namanya? Berkenalan satu-satu gimana ya? Kita kan kemarin belum berkenalan. Saya panggil ya. Sambil Panggil satu-satu berkenalan. kenalan Bu satu-satu Bu. Ikan itu Bu, artinya belum. Saya panggil yang pertama. Abdul Wahab, silakan berkenalan. Teman-temannya yang lain dimatikan. Dinyalakan Mas. Lampunya dinyalakan terang aja. Mati lampu Bu. Gak kelihatan wajahnya yuk, gak penak lah ya. Kameranya kan kameranya kan terus ganteng di Abdul Wahab. Ayo dinyalakan. Mati lampu Bu. Lampunya. Cepetan Mas Wahab. Gantian loh. Perkenalkan nama saya. Saya di wajahnya, tengah-tengah videonya. Absen dua ya, Bu ya. Wajahnya mana? Lagi gue nih. Wahab kita lewati ya karena tidak mau menyalahkan. Ayo silakan. TBR ya siapa ya? TBR. Ayo Bu. Ya, ayo silakan diri. Oh pakai apa itu? Pakai sarung. Perkenalkan nama saya Sudarta Mitra Yoga. Asal dari Dusun Kentang. Bukan Bu. Ya. Panggilannya siapa? Kita Yoga. Pak Radmin, putranya Pak Radmin yang bapaknya Pondok gue. Ya. Silakan Mas Rehan. Oke. Rehan, perkenalkan diri. Jangan nyarit. Rehan. Mana Rehan? Gua tak perkenalan aku. Rehan dulu mana Rehan? Kita kakakmu kan saya jeneng nih sing alumni Al Azhar Imam Al Azhar. Nah ini lihat Bu, saya cuma numpang. Kalau Rehan ini adiknya Khofifah, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Ahmad Adi Kamasarong, biasa dipanggil Kancing. Selanjutnya ya. Silakan Mbak Firda untuk memperkenalkan diri. Asal saya dari Filipina.
Mbak Firda, silakan memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Tika Aulia, biasa dipanggil Firda Asal Hai Mbak Firda, ya. Selanjutnya, silakan memperkenalkan diri Anissa Ulmalika. Wah, stres iku. Ayo Aska, speakernya dimatikan. Mbak Anissa. Halo. Apa itu yo? Langsung dipaten. Perkenalkan, nama saya Kanjeng. Tikus impor. Joblok. Ih, nyolot kan. Sing ganteng tak tanda dhewe. Mbak Anissa, sudah membangun juga apa belum? Sudah, Bu. Neng, dikasih Ya, Bu, tenang tunggu, putih. ini mana lagi? Iya, betul-betul, Say. Mbak Anissa tidak itu ya. Siapa lagi yang belum mengenal diri? Masih banyak ya. Sudah masuk ya sepertinya Pak Ari Iswanto. Coba Pak. Itu belum dinyalakan Pak. Oh, sudah. Topik. Pawan. Wih. Hei Pawan. Perkenalkan. Belum kok Pak. Jangan-jangan itunya Pak. Ya Allah Gusti. Kita kok yo. Halo. Perkenalkan. Ini suaranya siapa sih? Lawan SPC. Belum bergerak Pak. Ininya belum bergerak. Tanda itunya belum bergerak. Tanda speaker ada bergeraknya kalau ini. Ibu Indah. Masya Allah. Piye, Masya Allah. Wes krungu apa urung? Sudah? Sudah, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya tadi sudah nyimak dari tadi tapi suaranya trouble. Tidak tahu ini handphone saya yang rusak paling. Handphone rusak. Ya. Masih semangat ya. Masih semangat ya. Anak-anak
sebelum kita mulai materi, jadi karena ini sesinya kan materi saya dapat jatah ini ngisi materi kewirausahaan. Kalau yang tadi sudah Bapak Ibu guru semuanya, bahkan tadi Pak Sururi juga menceritakan asal usul madrasah. Jadi kalian itu tahu gitu ya, sebagai siswa madrasah ya paling tidak tahu madrasah itu biyen koyo piye dan sampai sekarang itu bagaimana. Dan juga guru-guru saja. Ini momen macam ini mari kita manfaatkan, saling untuk berkenalan, tahu satu sama lain, kalian dengan Bapak Ibu guru, sehingga nanti KBM-nya bisa berjalan dengan baik kan gitu. Oke, anak-anak sebentar ya, tak siap ke materinya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ari Iswanto. Ya, sebentar ini tak share screen-nya kok gak iso ini, masih meraba-raba ya. Terus rumah saya, alamat saya ada di Saleh, Desa Saleh, RT 1 RW 5 atau tepatnya di Anjang sana ya. Tahu Anjang sana? Belakang Pasar Saleh. Yo, ngerti Pak, oke. Ya, kalau yang rumahnya Kerinjo, wis ngerti ya. Bulan mampir ning pasar mampir. Wow. Terus apa lagi? Status perkawinan sudah menikah, 1 istri 1 anak. Pendidikan di SDN Mantingan, SMPN 1 Sulang, SMA di SMA Purwodadi. Kemudian S1 meneruskan sarjana di UPN Yogyakarta. Terus S1-nya pernah juga belajar di IKIP Bojonegoro, S1 Bahasa Inggris. Dan yang terakhir kemarin di S2 Pendidikan Ekonomi UNESA. Jadi UNESA yang terakhir. Untuk pengampunya sudah ya, sudah nyambung enggak ini? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, ya ini ya biodata saya. Berikutnya untuk materinya yaitu kewirausahaan. Nyambung. Laptopnya rada abot itu, sabar ya. Nyambung. Kopi pinau. Nah ini ya. Jadi materi saya ini tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Jadi diambil dari kata wirausaha. Jadi ini kalau terminologinya secara bahasanya, arti bahasanya ya ini wira sama usaha. Apa itu wira? Wira itu bisa dikatakan pejuang, berani, berwatak agung. Ya pokoknya sing apik-apik ya. Wira. Kowe nek tahu nonton Wiro Sableng ya, wira itu ya berarti pejuang. Tapi sablengnya aja dienggo. Wira usaha. Nah, ini usaha apa ya? Usaha itu perbuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi tidak melulu usaha itu ya usaha Pak. Usaha itu banyak, luas ya. Kalian bersekolah itu juga usaha. Betulan. Iya, usaha. Jadi wirausaha itu tidak serta-merta kalian itu berjualan,
membuat usaha, tidak. Tapi kalian bersekolah itu juga usaha. Berarti jiwa wirausaha ini tentunya harus dimiliki oleh setiap pelajar. Nah ini ya pengertian kewirausahaan, mental seseorang yang memiliki, ingat ini, kreativitas, aktif, bercipta daya, membuat sesuatu yang unik dan baru yang dapat bermanfaat. Ini kenapa saya bold? Ya bermanfaat karena setiap orang itu kita hidup itu harus bermanfaat. Makanya ada kata mutiara itu ya. Basic harus beruntung ya. Sejak dini sudah mengenyam pendidikan di tingkat madrasah. Itu beruntung. Saya sendiri, kalau kalian lihat biografi saya tadi, biodata saya tadi, saya dari kecil belum pernah mengenyam pendidikan madrasah. Tapi bekerja di lingkungan madrasah. Ya beruntunglah kalian karena apa? Pendidikan madrasah ini coro apa ya? Bangun rumah itu sing dibangun pondasi Indonesia. Jadi setelah buat pondasinya terserah mau dibuat atap yang bagus sampai 3 tingkat kan kokoh. Gitu ya. Jadi berbanggalah kalian belajar di madrasah. Jadi madrasah ini juga punya alumni yang bagus, artinya yang berkualitas. Ada yang lulus di PTN juga ada yang sudah bekerja, tersebar lah ya. Ya banyak tadi mulai sejak berdiri 2007 sampai sekarang, wis pirang tahun, cukup, wis belasan tahun. Oke. Nah, kemudian tentunya yang kita soroti bukan masalah wirausaha itu jadi apa, tapi di sini adalah fokus kita atau di dunia pendidikan atau kita ya, saya dengan kalian yang apa yang perlu kita ambil dari kewirausahaan, ya ini karakteristiknya atau lebih populer apa? Jiwa wirausaha ya, jiwa. Nah, kalian itu punya jiwa wirausaha enggak toh? Pak, saya di rumah itu cuma nongkrong-nongkrong aja, Pak. Saya tidak, nek jiwa wirausaha itu kan harus bantu jualan, Pak. Harus apa? Punya usaha. Berarti saya tidak punya jiwa wirausaha. Saya bukan wirausaha, Pak. Apakah wirausaha bisa? Jadi wirausaha itu apa ya? Ini yang kita ambil adalah karakteristiknya. Yang pertama itu apa? Di sini kreatif, inovatif, religius, jujur, disiplin, pantang menyerah, terus berjiwa pemimpin. Ya pokoknya jiwa wirausaha itu sing apik-apik, enggak mungkin sing apik iku mlebu ning ngene jiwa wirausaha. Jenenge wae pejuang ya. Jiwa wirausaha itu keset ya tentu tidak masuk dalam karakteristik wirausaha. Tentu dari paling tidak kalian itu harus memiliki ini sebagai pelajar. Berarti bukan, sekali lagi ya saya luruskan bahwa wirausaha itu, kewirausahaan itu bukan hanya soal membuat usaha, kue dodolan, kamu punya usaha, itu tidak. Tapi sebagai pelajar itu orang yang menuntut ilmu, kalian harus menanamkan karakteristik atau jiwa wirausaha di dalam melakukan belajar atau menuntut ilmu. Ya kreatif, jadi siswa itu ya harus kreatif. Kreatifnya piye? Ya iki mau kok orang duwe HP ini orang support, orang duwe kuota sisan, orang duwe duit, ya akhirnya ya gabung. Itu ono sing gabung iki berarti. Nah, sing gabung itu kan berarti ya termasuk kreatif itu ya. Sak HP dinggo wong piro, ada yang kameranya dinggo gonta-ganti.
Itu kreatif enggak? Ya kreatif, tapi ono kreatif kan yo iki lah ya. Ada yang seperti itu. Ada. Inovatif, yang jelas inovatif artinya di sini ya kreatif itu selalu berpikir apa ya, berbeda. Ya carane tujuannya itu bisa tercapai dengan cara inovatif. Sama ya, inovatif itu ya berarti menggunakan teknologi atau menciptakan. Jadi pelajar itu ya harus inovatif. Nek saiki zamane nganggo YouTube, ya kalian juga harus mulai duwe akun YouTube. Pak, TikTok wae ora TikTokan tok wae ya. Sangger HP-ne dipasang ning tembok terus karo ndaplang-ndaplang dhewe, joget-joget dhewe ya. Ini inovatif. Artinya konteksnya dalam belajar. Religius pasti ya. Anak madrasah itu pelajar madrasah, sekolah di madrasah kok gak religius. Wayahe poso Ramadan kok ijeh rokok-rokok ning warung ya berarti ra duwe jiwa wirausaha. Ono sing ngono kuwi. Naskah. Ya ono sombe nek ono angger konangan Pak Wawan takon apa konangan rokok poso-poso rokok tukokno rokok sak plat takon ngemut bareng ya. Terus jujur, ya pasti jujur. Ya jujur itu ya dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, dengan sesama. Jadi nek kon garap tugas iku ya digarap tenanan. Mas yo apa? Daring misalnya. Wah, daring kerjakan LKS nomor ini terus digarap, orang garap, liyane dong garap, orang garap. Njaluk ser-seran saka koncone. Lho ngono ku numpuke ning gurune wis ora ditulis sing apik ngono, langsung saka koncone di-share, diteruskan ngono kuwi. Ah niki kula Pak ngono. Delalah jenenge koncone. Itu jujur ya harus ya dikerjakan ya. Disiplin pastinya ya. Disiplin nek wayahe garap ya garap, wayahe sekolah ya sekolah. Masih daring. Jadi kalian ini sekarang ini kan kondisi-kondisi yang luar biasa ya. Yo kalian itu sekolah tapi tidak seperti anak sekolah. Jadi ya bukan berarti terus saya tidak sekolah, tidak. Sekolah itu kan bisa di rumah. Jadi nek wayah sekolah ya waktu buatlah jadwal. Berarti ini nanti jam 7 sampai jam 12 materi ya wis tengok-tengok ning omah buka HP tapi nyimak materi. Apa yang diberikan guru ya dikerjakan. Terus pantang menyerah, jelas ya. Pantang menyerah itu ya nek. Tapi kalau apa tugas ra iso ya berusaha untuk mengerjakan. Kok angel ya golek YouTube, buka YouTube. Orang duwe kuota ya iki mau wis golek-golek wifi. Ya. Yang ke berikutnya ini enggak kelihatan ini yaitu berjiwa pemimpin. Harus itu ya, apalagi anak madrasah. Nah ini ya pelajar harus menerapkan atau mengambil dari karakter wirausaha itu tadi untuk mencapai tujuan. Jadi di sini kesimpulan yang kita dapat dari materi kewirausahaan ini bahwa pelajar atau siswa atau santri itu untuk mencapai tujuannya ini harus melewati atau harus menerapkan karakter wirausahaan. Nanti ada ya, ada pelajarannya. Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship itu tidak melulu aku kudu buka usaha ya itu bagus ya, itu bagus. Jadi itu bagus. Sebagai pelajar punya jiwa karakter kewirausahaan itu yaitu tadi ada 6 atau 7 atau bahkan lebih ya, kalian bisa mencari lagi jiwa wirausaha, googling itu pakai ya. Jadi yang pasti ada jujur, ada disiplin, tekun, kreatif, inovatif, dan itu wajib kalian terapkan dalam menuntut ilmu agar mencapai tujuan.
Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan ini, karena memang waktunya 30 menit saja, ternyata ada yang ditanyakan. Ampun. Duh, suaranya hilang. Pak, ada suaranya Pak. Aska, Aska. Karena mikrofon Pak Wawan error ya, tidak terdengar lagi suaranya. Ya. Dari pemaparan ketiga pemateri tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Didengarkan, dimasukkan ke dalam pikiran, hati, diangan-angan, setelah itu diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian sebagai pelajar khususnya ya. Untuk sesi evaluasi ya, hari ini nanti kalian akan saya bagikan share link ya di grup, langsung diisi ya, nanti langsung ada tanggapannya. Besok bagi peserta tergiat akan ada door prize ya. Gitu ya Bu Kepala. Gitu. Oke, dari saya sekian. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf ya. Jangan lelah, besok kita hari ketiga ya. Sama hari ketiga masih tetap semangat. Oke. Yang tanya menipis ya dan diisi ya. Yang baterainya habis, tolong di charge dulu paginya. Malamnya ya maksudnya. Jadi pagi hari sudah ready. Oke. Dari saya sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah ya. Bisa keluar, bisa meninggalkan. Gua ganteng ntar Bu. Pintar Bu. Nah, sekarang rawong kok. Kan sekarang kayak Bu. Ben kayak wong tenan Bu. Alah, Assalamualaikum. Mip. Ratu jawab itu engko. Mip. Keluar. Kita mau kenalan dulu lah. Mau sampun loh. Ya wes, dan keluar. Naik kado. Kita orang keluar.
Aku tak turun, tak keturunan, aku tak turun.